kabar Bapak Ibu? Selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam sapaan Firman Tuhan. Hari ini saya menggantikan Pendeta John Ten dalam sapaan Firman Pendeta-pendeta GKI Ngupasan karena Pendeta John Ten saat ini sedang dirawat di rumah sakit Bethesda dalam kelemahan tubuhnya. Kita terus mendoakan Pendeta John Ten dan juga Ibu Milka yang mendampingi Pendeta John Ten. Sapaan Firman setiap Sabtu merupakan kerinduan Pendeta John Ten untuk menyapa jemaat GKI Ngupasan. Kerinduannya yang sangat besar menjadi sebuah semangat dalam hidupnya untuk selalu melayani dan menyapa jemaat GKI Ngupasan. Mari kita terus mendoakan Pendeta John Ten di dalam pemulihan dan kesembuhannya, juga beserta Bu Milka yang mendampingi Pak John Ten. Bapak Ibu bicara tentang semangat untuk berkarya, semangat untuk terus melayani Tuhan. Pada tahun 1508 ada seorang pemahat yang kita kenal dan sangat terkenal di dunia, yaitu Michelangelo. Tahun 1508 Michelangelo diminta oleh Paus Julius II untuk melukis. Michelangelo sesungguhnya seorang pemahat, dia bukan seorang pelukis pada awalnya. Dia adalah seorang pemahat yang sangat ulung, dia pemahat yang sangat matang. Di usia 21 dia sudah menghasilkan pahatan-pahatan yang sampai hari ini terkenal. Patung Pieta dan juga patung David yang dibuat oleh Michelangelo di usia 21. Tahun 1508 Paus Julius II meminta Michelangelo untuk melukis atap dari Kapel Sistina di Vatikan. Michelangelo melukis 12 lukisan yang ada di atap Kapel Sistina. Michelangelo pada awalnya menolak tugas ini karena dia tidak mampu sebenarnya untuk melukis itu. Tetapi kemudian Michelangelo bergumul dengan semuanya dan sungguh-sungguh fokus pada panggilan pelayanan ini, dan Michelangelo mengerjakan lukisan di Kapel Sistina itu selama 4 tahun. Jadi 1508 sampai 1512-an dia menyelesaikan lukisan yang ada di Kapel Sistina itu. Bahkan Michelangelo sampai hampir sakit dan meninggal karena proses membuat lukisan ini. Dan sangat luar biasa lukisan yang sampai hari ini dikagumi oleh orang-orang di dunia, lukisan yang ada di Kapel Sistina Vatikan itu. Apa yang menarik dari kisah proses melukis Michelangelo di Kapel Sistina? Ketika dia bersama dengan orang-orang dalam proses melukis atap itu, Michelangelo diberitahu oleh beberapa orang, untuk apa kamu mesti mendetailkan bagian yang tidak terlihat oleh orang lain? Lebih baik bagian-bagian sudut yang tidak terlihat tidak usah kamu selesaikan dengan terlalu detail. Itu perkataan orang-orang yang bersama dengan Michelangelo di dalam melukis atap Kapel Sistina. Tetapi apa yang menjadi jawaban Michelangelo? Manusia mungkin tidak melihat bagian yang ada di sudut dan tertutup itu. Michelangelo mengatakan, tetapi Tuhan melihat. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita bekerja adalah bagian dari penyembahan kita pada Tuhan. Berjuang dalam hidup ini, berjuang dan mengisi kehidupan yang diberikan Tuhan, itu bagian dari penyembahan kepada Tuhan. Bagian dari ibadah kita pada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Michelangelo, ketika orang-orang mengatakan tidak perlu didetailkan bagian yang tidak terlihat, Michelangelo mengatakan tidak bisa. Mungkin manusia tidak melihat, tetapi Tuhan melihat. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita hari ini ketika kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan dalam kehidupan, apakah kita terus memiliki kerinduan di dalam bekerja dan berkarya sebagai orang yang menyembah Tuhan? Ketika kita dalam situasi saat ini, apakah kita masih menjadi orang yang sungguh-sungguh mau bangkit
dengan pekerjaan-pekerjaan yang terus kita persembahkan sebagai penyembahan dan ibadah kita pada Tuhan. Mungkin situasi kita saat ini sulit, mungkin situasi kita saat ini tidaklah mudah, tetapi apakah selalu kita merindukan bahwa aku harus bekerja dan seluruh pekerjaan ini menjadi penyembahanku kepada Tuhan? Firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini diambil dari Efesus pasal 6, ayatnya yang ke-7. Ketika Rasul Paulus bicara tentang ketaatan dan kasih di dalam pelayanan. Efesus 6 ayat 7 mengatakan demikian. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Menarik sekali. Yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Di dalam kehidupan kita, kita punya banyak tanggung jawab. Tetapi tanggung jawab itu menjadi sesuatu yang sangat berarti ketika kita meletakkan tanggung jawab itu sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Pendeta Jonten setiap kali menyampaikan sapaan firman untuk Bapak Ibu sekalian, beliau selalu diberikan semangat. Karena itu kerinduan beliau sebenarnya menyapa Bapak Ibu setiap hari Sabtu melalui sapaan firman. Mari kita bersama-sama terus belajar, berjuang untuk mengisi kehidupan pemberian Tuhan ini. Sebagai orang-orang yang terus bekerja dan setiap pekerjaan yang kita lakukan adalah wujud penyembahan kita kepada Tuhan. Pendeta Jonten terus merindukan itu, dan biarlah kita semua, Bapak, Ibu, dan saya, kita juga menjadi orang yang terus merindukan, mengerjakan sesuatu bagi Tuhan, bekerja bagi Tuhan, sebagai orang-orang yang menyembah kepada Dia, sehingga namanya dimuliakan melalui pekerjaan-pekerjaan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa mendoakan Pendeta Jonten dan Ibu Milka yang mendampingi Pendeta Jonten. Tuhan selalu memberkati kita. Amin.